مولانا محمد وعلى آله وصحbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua PPLPB DKI Pasuruan Bapak Dr. Haji Sugeng Praitno MPD. Yang terhormat Rektor Universitas PGRI Wilanegara Bapak Dr. Daryono MPD. Yang kami hormati Wakil Rektor 1 Bapak Dr. Fuad MPD. Yang kami hormati Wakil Rektor 2 Ibu Nini Suryanisi MPD. Yang kami hormati Wakil Rektor 3 Bapak Dr. M. Bayu Firmansyah MPD. Yang kami hormati Dekan Fakultas Agama Islam Bapak Miftahul Munir SPD MPD. Yang kami hormati Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Ibu Yuniar Mujiwati SPD MPD. Yang kami hormati Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Muhammad Ma'ruf SS MPDI. Yang kami hormati segenap Bapak Ibu dosen dan karyawan Universitas PGRI Wilanegara. Yang kami hormati Ibu Haja Evi Zainal Abida selaku narasumber dalam dialog interaktif. Yang kami hormati seluruh peserta dialog interaktif yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan acara pada dialog interaktif dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Uniwara bersama-sama. Yang ketiga, sambutan dari Bapak Rektor. Yang keempat, doa. Memasuki acara yang pertama, marilah kita membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Uniwara yang akan dipandu oleh saya. Kepada seluruh hadirin, dimohon untuk berdiri.
dan bangsa dalam mewujudkan cita-cita. Kami produktif dan inovatif, tak lelah dan mengembangkan diri, berjiwa hati dengan hati, wujudkan bakti pada negeri. Berkompeten, profesional, dan berbudaya, bersemangat terus berkarya demi masyarakat sejahtera. Uniwara tangguh gagah berani ke depan dalam prestasi, siap sedia laksanakan tridharma, Uniwara jaya terkemuka. Uniwara tangguh gagah berani ke depan dalam prestasi, siap sedia laksanakan tridharma, Uniwara jaya terkemuka. Uniwara untuk Indonesia. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Memasuki acara selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Bapak Rektor Universitas PGRI Negara kepada Bapak Dr. Daryono MPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Ibu Wajah Evi Zainal Abidin, anggota MPR RI dan DPD periode tahun 2019-2024. Saya ucapkan selamat datang untuk Evi. Yang terhormat Ketua PPLPP Pinggir Pasuruan Bapak Dr. Haji Suku Pratito, beserta jajaran pengurus PPLPP, Wakil Rektor 1, 2, dan 3, para dekan, para kaprodi, para dosen yang saya hormati, dan saudara-saudara mahasiswa yang saya banggakan yang memiliki masa depan untuk bangsa ini. Puji syukur alhamdulillah, hari ini Allah mentakdirkan kita semuanya untuk bersilaturahim di tempat ini. Ditakdirkan untuk bisa ketemu dengan beliau yang terhormat Ibu Wajah Evi Zainal Abidin. Tentu ini semua atas ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini betul-betul merupakan kesempatan yang sangat terhormat, kesempatan istimewa bagi kami, bagi kita semua keluarga besar Universitas PGRI Negara, karena hari ini kita kedatangan tamu penting, pejabat negara, anggota DPD dan anggota MPR RI, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, yang merupakan lembaga tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Beliau adalah Ibu Hajah MP Zainal Abidin, yang menurut informasi yang saya miliki, Bu Hajah MP ini berasal dari Pasuruan. Itu ya Bu ya. Tepatnya dari wilayah Pasuruan Timur, Nguling. Siapa yang dari Nguling? Ada tak? Nguling. Angkat tangan. Itu. Beliau lahir di Pasuruan, sekolah SD di Pasuruan, SMP SMA-nya di Surabaya, kalau nggak salah ya. Kemudian sempat melanjutkan studi S1 di Australia, kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan betul yang saya baca. Karir beliau, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang mencengangkan, karena beliau itu pernah menduduki posisi sebagai anggota DPRD Kabupaten Pasuruan 1 periode, kemudian anggota DPR Pusat 1 periode, dan periode ini adalah periode di anggota DPD dari NPR RI. Sungguh di usia yang menurut saya masih sangat belia waktu itu, kira-kira masih sangat belia Bu. Karena Bu Evi ini lahir kira-kira sekitar tahun 70-an kira-kira gitu, atau di atas 75 ya Bu ya. Tahun 76 sudah melanglang Indonesia, khususnya Senayan gitu ya. Di Senayan. Saudara, Bu Evi yang dari Pasuruan Nguling itu bisa melanglang buana, melanglang Indonesia, dan berada di Jakarta, menduduki posisi di anggota DPR MPR. Ini tentu adalah prestasi yang patut kita banggakan bersama sebagai warga Pasuruan. Mudah-mudahan gitu kehadiran Bu Evi ini membawa aura baik, aura positif bagi kita semuanya, bagi mahasiswa, bagi para dosen, dan bagi uni. Setuju? Setuju. Kita berharap begitu. Untuk itu dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bu Evi yang telah berbagi waktu, menyempatkan waktunya yang sebegitu sibuk untuk berada bersama-sama kami keluarga besar Uniwara. Mudah-mudahan kehadiran Ibu di sini merupakan jawaban atas sebagian doa-doa kami. Doa kami adalah mudah-mudahan Uniwara ini menjadi kampus yang besar, menjadi kampus yang kreatif, yang produktif. Kehadiran Bu Evi tentu akan menjadi bagian dari itu. Pasti ada hal-hal positif yang nanti akan diberikan oleh Bu Evi dan memberi dampak kepada kita semuanya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, kita semuanya di Uniwara ini ingin kampus kita menjadi kampus yang maju, kampus yang terdepan dalam prestasi. Masih ingat slogannya ya? Masih ingat? Ingat ya? Saya coba ya. Boleh dicoba? Boleh. Oke. Ini kita punya yel-yel Bu Evi. Itu sebagai penyemangat kami, penyemangat keluarga besar Uniwara untuk maju melesat. Mudah-mudahan bisa melesat seperti Bu Evi gitu ya. Oke. Kita mulai. Oke. Salam patriot. Gagah berani tangguh. Uniwara. Jaya terkemuka. Uniwara. Di kampus. Apa tekad kita? Terdepan dalam prestasi. Apa tekad kita? Terdepan dalam prestasi. Apa tekad kita? Terdepan dalam prestasi. Terima kasih, boleh tepuk tangan. Kami
kami ingin terdepan dalam prestasi seperti Bu Haja Evi yang juga terdepan dalam karir dan prestasi. Dan oke. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, Ibu Haja Evi yang terhormat, kami di Uniwara memiliki jumlah mahasiswa yang kurang lebih tercatat di sekitar 1.400, dosen dan karyawan di sekitar 80. Jadi kalau dijumlah sekitar 1.500 sekian. Itu kalau tiap-tiap orang punya hak suara, itu 1.500 suara. Kalau masing-masing punya keluarga 1 atau 2 atau 3, maka kalau keluarganya rata-rata 3 ya 1.500 kali 3 4.500. Gitu, betul ya? Itu kalau dihitung secara matematis. Nah, sebagai warga Pasuruan tentu kita juga ingin dan mendukung apabila pada saatnya Bu Haja Evi akan mencalonkan yang kesekian kali gitu ya, baik untuk DPD maupun untuk yang lain. Kelihatannya ancang-ancang untuk DPD lagi dulu. Oke, kami ikut mendoakan sekaligus ingin ikut berperan mendukung Ibu. Mudah-mudahan kalau memang ada rencana Bu Haja Evi untuk mencalonkan kembali menjadi anggota DPD dari Dapil Jawa Timur 2 ya Bu? Oh, seluruh Jawa Timur, seluruh Jawa Timur. Kami dengan senang hati apabila ikut punya kesempatan untuk mendukung kesuksesan Ibu. Dan kami juga sangat berharap Uniwara juga mendapatkan apa tadi saya katakan apa tadi itu, aura positif dari keberadaan dan kehadiran Ibu Haja Evi di Uniwara. Saya kira itu Bapak Ibu saudara sekitar pengantar dan sapaan kepada saudara. Mudah-mudahan pertemuan ini betul-betul bermanfaat bagi kita semuanya. Tema besar yang diusung oleh panitia hari ini adalah pentingnya nasionalisme bagi generasi muda. Generasi muda yang sekarang, generasi yang tidak perlu berperang melawan penjajah, tapi cukup berperang melawan kemalasan. Bu Evi saya kira salah satu contoh figur yang telah berhasil berjuang melawan kemalasan. Mudah-mudahan tips strategi yang berhasil dijalankan oleh Bu Haja Evi bisa ditularkan kepada kita semua, kepada saudara-saudara, dan saudara-saudara mau menerapkan, ya. Ilmunya nanti diberi, kalau saudara tidak mau ya percuma. Makanya ketika nanti Bu Haja Evi menyampaikan trik-trik dan sebagainya, penyemangat kita semuanya, saudara-saudara kita semuanya wajib untuk menerapkan. Setuju ya? Setuju? Setuju. Apa tekad kita? Prestasi. Terima kasih. Kita taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas PGRI Wilanegara atas sambutan yang telah disampaikan. Memasuki acara selanjutnya, marilah kita membacakan doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Fauzi. Kepada Saudara Muhammad Fauzi, kami persilakan.
sebelumnya izinkan saya memimpin doa. Bagi yang non-muslim silakan berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Bagi yang muslim mohon amini doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan yafina, hamdan mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali karim wa sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bersyukur kehadirat-Mu atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Jadikan kami menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat-Mu dan jauhkan kami dari sifat kufur nikmat. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami dan dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami serta dosa orang-orang yang pernah terlibat membesarkan kampus kami. Semoga kiranya ya Allah Engkau terima amal bakti mereka dan tempatkan mereka di tempat yang sebaik-baiknya di sisi-Mu. Ya Allah yang Maha Kuasa, dengan segala kerendahan hati kami memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah Uniwara menjadi kampus besar, kampus yang memiliki martabat, kampus yang patriot jaya terkemuka, dan kampus yang terdepan dalam prestasi. Jauhkanlah Uniwara dari orang-orang fasik, orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri, dan orang-orang yang memiliki niat jahat, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, serta orang-orang yang suka menggunjing. Hindarkanlah mereka dengan cara-Mu ya Rabb. Jauhkan kami dari perkataan dan berbicara yang hasut yang sia-sia. Sesungguhnya setiap kebaikan dan kejahatan akan kembali kepada diri sendiri. Ya Allah ya Rabbi, bimbing hati dan pikiran kami ke arah yang positif, konstruktif dan produktif. Bimbing perilaku dan gerak langkah kami ke jalan yang baik dan benar, jalan yang Kau ridhoi, jalannya orang-orang yang mendapatkan hidayah, dan bukan jalannya orang yang disesatkan oleh setan. Sesungguhnya setan menyesatkan manusia dengan penuh tipu daya. Ya Allah ya Aziz, berikan kepada kami kesehatan dan keselamatan, umur yang barokah, rezeki yang luas seluas langit dan bumi, dan mudahkanlah segala urusan kami. Berilah kami rahmat dan hidayah agar kami mampu bersikap jujur dan bertanggung jawab atas tugas dan amanah yang kami emban. Ya Allah yang mujibas sa'ilin, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi alamin. Sirul Fatihah. Terima kasih. Tibalah kita pada acara inti siang hari ini. Marilah kita dengarkan bersama-sama pemaparan dialog interaktif dengan tema pentingnya nasionalisme bagi generasi muda yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Evi Zainal Abidin, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, utusan Jawa Timur. Ngapunten Ibu, saya sempat ada kesalahan penyebutan nama karena nervous. Untuk selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita yang bernama Homsa dan Lailatul Maulidia. Kepada yang bertugas kami persilakan. Saya selaku pembawa acara mohon izin pamit undur diri sementara. Saya punya pantun, makan sebelah selilitan di lidah. Kalau ada kata-kata yang kurang enak, mohon dimaafkan ya saudara. Kepada yang bertugas kami persilakan. Sebelah. Duduk situ aja. Pose bahasa nih. Pose bahasa. Oh, pose bahasa nih. Pose kenapa? Baik, hadirin semua, kegiatan hari ini langsung saja kita memasuki acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi
dialog interaktif, dan juga diskusi yang di akhir akan ada sesi tanya jawab setelah pemateri selesai mengisi materinya. Tetapi sebelum itu, izinkan kami menyapa para hadirin yang datang pada hari ini. Yang terhormat Ibu Evi Zainal Abidin selaku anggota DPD Republik Indonesia selaku pemateri dialog interaktif siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Sugeng Pradipto MPD selaku Ketua BPLBP PGRI Pasuruan. Yang kami hormati Bapak Dr. Daryono MPD selaku Rektor Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan. Yang kami hormati Bapak Dr. Fuad MPD selaku Wakil Rektor 1 Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan. Yang kami hormati Ibu Umi Suryanti Ningsih MPD selaku Wakil Rektor 2 Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan. Yang kami hormati Bapak Dr. M. Bayu Firmansyah SS MPD selaku Wakil Rektor 3 Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan. Yang kami hormati para jajaran dosen yang hadir siang hari ini. Dan juga hadirin undangan yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu selaku moderator dialog interaktif siang hari ini. Saya Hunsa. Dan saya Lailatul Maulidia. Hadirin yang kami hormati, seperti yang telah kita ketahui, dialog interaktif pada kali ini bertema tentang pentingnya nasionalisme bagi generasi muda. Oleh karena itu, kami semua tentu sangat memerlukan informasi sekaligus sebagai cara menyamakan persepsi seperti yang memang diharapkan beberapa bersama dalam dialog interaktif kali ini. Sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan kami menyampaikan biodata diri pemateri hari ini. Bin, Pak Bayu waktu itu dua pernah di acaranya pusat Lahir bahasa di Pasuruan pada 11 November 1976 dari keluarga petani. Evi, begitu Senator Jawa Timur, Evi Zainal Abidin, akrab dipanggil Evi, adalah anak bungsu dari 10 bersaudara dari pasangan almarhum Haji Zainal Abidin Akbar dan Haja Siti Rahma. Sebagai anak bungsu yang usianya terpaut jauh dari kakak-kakaknya, Evi tumbuh begitu dekat dengan figur ayah dan ibunya, di mana beliau berdua adalah tokoh perintis gerakan koperasi susu sapi perah di Jawa Timur. Masa kecilnya sangat diwarnai oleh peran kedua orang tuanya dalam berjuang memajukan kesejahteraan rakyat kecil melalui gerakan koperasi. Disinilah awal terpupuknya jiwa sosial dan kebudayaan yang begitu tinggi terhadap permasalahan sosial masyarakat dari sosok perempuan kecil Evi. Melanjutkan tradisi keluarga, Evi kecil harus merantau untuk melanjutkan sekolah menengah pertama di kota Surabaya dan tamat dari SMPN 12 pada tahun 1992. Berkat prestasi akademiknya yang selalu gemilang, Evi dapat diterima masuk di SMA Negeri 12 Surabaya, sekolah unggulan yang tersohor, dan lulus pada tahun 1995. Penonton Evi muda berlanjut. Pada Juni 1996, ia pun menginjakkan kaki di Melbourne untuk mengawali studinya di Auburn Institute sebelum kemudian menghabiskan masa foundation year di Universitas Victoria pada tahun 1997. Berkat kegigihannya, Evi putri kecil seorang petani dari desa di Kabupaten Pasuruan diterima sebagai mahasiswa di jurusan Baking and Finish di Monash University, sebuah universitas papan atas di kota Melbourne pada tahun 1998. Namun, krisis ekonomi global membawa takdir Evi muda di kota negara bagian lain yaitu Perth, Australia, dan lulus dengan gelar Bachelor of Commerce atau Baking and Finish dari Sutton University of Technology pada tahun 2001. Dari sini, Evi muda menimba pengalaman kerja dengan melanjutkan masa tinggalnya di Australia. Evi pun memenuhi kualifikasi dan diberikan status permanent residence atau PR
oleh pemerintah Australia. Namun setelah sekian tahun berselang, dengan segala prestasi yang telah ia raih di negara rantau, ia masih merasa ada yang belum lengkap pengabdian pada masyarakat Indonesia. Itu yang masih belum Evi miliki. Akhirnya ia pun memutuskan untuk pulang kampung pada tahun 2007 dan mulai membantu keluarganya aktif di bidang koperasi susu sapi perah. Kepulangan Evi ke kampung halaman ternyata membawa ia ke takdir yang lain. Jiwa sosialnya yang tinggi membuatnya begitu mudah dicintai oleh masyarakat dari segala kalangan. Dengan cendekia ia berwawasan, dengan kaum papa ia pun datang dengan penuh kasih sayang. Berkat dorongan dari masyarakat dan keluarganya, pada tahun 2009 seorang Evi Zainal Abidin mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dan berhasil memenangi hati rakyat sebagai peraih suara terbanyak se-Kabupaten Pasuruan pada Pileg 2009 tersebut. Tidak berhenti di situ, Evi juga dilantik sebagai Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Pasuruan untuk masa periode 2009 sampai 2014. Rupanya, ujung dicinta ulang pun tiba. Mengawali karirnya di dunia politik sebagai Wakil 1 DPRD Kabupaten Pasuruan di tahun 2009, Evi kemudian terpilih menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pasuruan untuk masa bakti 2012 sampai 2017. Disinilah kemampuannya dalam mengatur manajemen partai diasah dan diuji. Tidak mengherankan jika kemudian jiwa sosialnya yang tinggi dibarengi oleh etos kerja yang tinggi serta dedikasi dalam pengabdian kepada masyarakat yang penuh kasih berhasil menghantarkannya terpilih sebagai anggota DPR RI dari Dapil Jatim II untuk masa bakti 2014 hingga 2019. Menjadi satu-satunya Sri Kandi yang berhasil merebut 1 dari 7 kursi yang tersedia. 5 tahun mengabdi sebagai anggota DPR RI membuat Evi semakin dicintai dan dikenal masyarakat. Tidak hanya diidolakan karena pemikirannya yang menginspirasi, namun sosok Evi telah menjelma menjadi seorang politisi yang memiliki kemampuan sebagai seorang motivator, sekaligus sahabat masyarakat yang open, suka memperhatikan dan menghargai hal-hal kecil, sehingga muncullah Gerskon yang menamakan diri mereka Sahabat Eza. Tahun 2019 menjadi momen perubahan bagi karir politik Evi Zainal Abidin. Dicintai masyarakat tidak membuatnya gelap jabatan. Sebaliknya, ia memilih untuk banting setir meninggalkan dunia partai politik dan mencalonkan diri menjadi anggota DPD RI dari Dapil Jawa Timur dengan nomor urut 32. Seperti sudah menjadi karakternya, ia tampil menjadi pemenang dan terpilih menjadi salah satu senator Jawa Timur dengan perolehan suara terbanyak, yaitu lebih dari 2,4 juta suara, yang sekaligus mengantarkannya menjadi pemenang perolehan suara terbanyak kedua se-Indonesia. Kini Evi bertugas sebagai anggota Komite 4, anggota Badan Urusan Legislasi Daerah, dan anggota Badan Kerjasama Parlemen DPD RI. Jika ditanya apa cita-cita atau pencapaian yang belum ia raih, maka sederhana, Evi menjawab sembari tertawa. Aku hanya ingin suatu saat nanti bisa menjadi seorang penulis dan YouTuber. Nah, selanjutnya izinkan kami Bu membacakan sedikit pengantar mengenai materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Nasionalisme memiliki peran yang penting bagi generasi muda. Berikut adalah beberapa alasan mengapa nasionalisme penting bagi mereka. Yang pertama, identitas dan kebersamaan. Yang kedua, rasa tanggung jawab. Yang ketiga, penghargaan terhadap sejarah dan budaya. Yang keempat, pengembangan patriotisme. 5, kesadaran global. 6, motivasi dan kemajuan. Namun, perlu diingat bahwa nasionalisme yang sehat harus berlandaskan pada prinsip-prinsip persatuan, toleransi, dan menghargai hak asasi manusia. Nasionalisme yang ekstrim atau eksklusif dapat berpotensi menyebabkan konflik, diskriminasi,
diskriminasi atau ketidakadilan. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk mengembangkan sikap nasionalisme yang inklusif serta menghormati dan berperan aktif dalam membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan berkelanjutan. Selain itu, 4 pilar kebangsaan juga termasuk dalam materi kali ini, yaitu Undang-Undang 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pada umumnya, forum dialog interaktif seperti ini tentu cukup penting serta menarik untuk mahasiswa ikuti, karena ada berbagai informasi yang bisa rekan-rekan peroleh. Walaupun begitu, perlu diperhatikan kalau penyampaian informasi ini akan lebih mudah dipahami jika diskusi berjalan dengan efektif. Oleh sebab itu, diharapkan kepada seluruh peserta agar selalu memperhatikan serta mengikuti dialog interaktif ini dengan sebaik mungkin. Berikut kami sampaikan beberapa ketentuan acara dialog interaktif sebagai berikut. Yang pertama, ketika pemateri menyampaikan materi, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Yang kedua, sesi tanya jawab akan dibuka setelah semua pemateri menyampaikan materinya. Yang ketiga, mohon menjaga ketenangan selama acara berlangsung. Mari kita simak dan dengarkan bersama penyampaian materi tentang pentingnya nasionalisme bagi generasi muda kepada Ibu Evi Zainal Abidin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Mau versi ngantuk atau mau versi semangat? Semangat. Kalau gitu saya izin berdiri ya. Pertama-tama saya mohon izin kepada Bapak Rektor, Bapak Daryono untuk menyampaikan materi untuk adik-adik. Semoga mereka semua masih punya semangat untuk mendengarkan dan saya berhasil menghilangkan kantuknya. Dan juga matur nuwun sangat ada Bapak Sugeng yang berkenan rawuh di tengah kita semua, para wakil rektor, para dekan, para ketua prodi, dan dosen-dosen lainnya yang sangat saya hormati. Terima kasih sudah bergabung dan menyemangati anak-anak kita, dan tentu untuk semua peserta, para mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas PGRI Wiranegara, terima kasih untuk waktu kalian. Mari kita coba untuk mulai berdialog secara interaktif. Dan sebelumnya kita berikan aplaus untuk panitia-panitia yang cantik dan keren. Untuk MC sudah dimaafkan. Oke. Pentingnya nasionalisme bagi generasi muda. Apa sih nasionalisme itu? Kita coba berpikir, apa sih nasionalisme itu? Kita pegang slide-nya. Oke. Kalau kita mengutip dari Bapak Nurholis Majid di sini, paham kebangsaan atau biasa dikenal dengan nasionalisme merupakan pandangan, perasaan, wawasan, sikap, dan perilaku suatu bangsa yang terjalin karena persamaan sejarah, nasib, dan sepenanggungan untuk hidup bersama-sama secara merdeka dan mandiri.
kalau membaca konsep atau definisi dari nasionalisme ini, definisi ini, buah pemikiran terhadap nasionalisme ini kira-kira dicetuskan sebelum kemerdekaan atau setelah kemerdekaan? Setelah. Setelah. Langsung ya, langsung bisa dibaca, dikenali. Coba di situ. Karena kita mengkaitkan nasionalisme dengan rasa kebersamaannya, garis bawahnya di situ, rasa persamaan dan keinginan untuk merdeka serta mandiri. Kita lanjut slide berikutnya. Sedang di sini, the founding father mengatakan paham kebangsaan adalah suatu konsepsi tentang kesatuan dan persatuan bangsa yang dilandasi oleh semangat nasionalisme yang diperkuat oleh kebudayaan, sejarah, bahasa, agama yang sama. Berbeda dengan yang pertama. Di dalam, tapi ada rasa yang berbeda. Kalau tadi mengajak untuk menguatkan rasa kebersamaan, hidup merdeka, hidup mandiri. Kalau di sini persatuan dan kesatuan. Karena kita tahu lahirnya bangsa Indonesia didasari oleh semangat untuk bersatu atas kebinekaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jadi definisi dari nasionalisme ini bisa dengan tegas kita lihat, kita kenali bahwa ini adalah definisi nasionalisme sebelum kemerdekaan atau pada masa-masa perjuangan kemerdekaan. Pertanyaannya sekarang adalah di masa apa kita? Di masa apa adik-adik sekarang? Kira-kira bagaimana kita mendefinisikan nasionalisme sekarang? Bisa nggak? Ayo kita coba. Apa nasionalisme untuk kita saat ini? Boleh coba? Nggak harus panjang. Apa dia? Mempertahankan kemerdekaan. Boleh. Lainnya? Nasionalisme untuk zaman sekarang mungkin adalah nasionalisme yang menjunjung segala rasa kemanusiaan. Oke, menjunjung rasa kemanusiaan. Lainnya? Ingat, kemerdekaan yang terbesar adalah kemerdekaan untuk berani salah. Artinya apa? Jangan takut salah. Sampaikan aja buah pikiranmu. Apa pendapatmu? Ayo. Apalagi? Ayo deh. Nasionalisme itu kita mendapatkan kebebasan, entah itu dari kebebasan dalam berbangsa, beragama, berbudaya, dan yang lainnya yang berhubungan. Pokoknya kita itu harus bebas lah dalam negara ini. Oke. Punya rasa kebebasan dalam berbangsa dan bernegara. Ayo, lain lagi di luar konteks yang kita sudah definisikan yang lebih aplikatif dengan masamu sekarang. Nasionalisme. Jika kita bermain dengan era digitalisasi saat ini atau teknologi, maka nasionalisme yang bisa kita lakukan adalah bagaimana caranya kita bisa memperkenalkan budaya-budaya kita dari hal kecil sampai dengan hal besar ke halayak ramai sehingga orang tahu bahwa oh ini budaya Indonesia, oh ini adalah kekayaan culture di Indonesia. Jadi yang bisa kita tunjukkan adalah mempromosikan atau melakukan membagikan berbagai momen-momen yang berkaitan dengan Indonesia. Sini dong. Mau dikasih door prize? Mau banget. Oke. Nanti duduknya pindah, jangan di ujung pojok situ. Sini loh.
biar kelihatan pinternya, biar makin bersinar. Ya, ayo tepuk tangan Mas Hamdan. Mas Hamdan. Luar biasa. Jadi nasionalisme sekarang bisa berwujud apapun. Misalnya kita nih sering kekinian viral. Gimana kita ngelawan K-pop? Harus dong Indonesia punya nasionalisme juga. Misalnya apa? Tarian kita buat viral dengan cara-cara yang sederhana. Atau mungkin kita suka pakai batik. Itu adalah bagian untuk kita mengaktualisasikan cara nasionalisme kita. Mencintai produk-produk dalam negeri dengan memakai produk-produk dalam negeri juga bagian dari nasionalisme yang sangat butuh kita gaungkan saat ini. Terima kasih ya Mas. Lanjut Mas. Jadi tujuan nasionalisme itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta suatu bangsa terhadap negara dan tanah airnya. Nah, kita merasa bahwa generasi sekarang itu krisis identitas. Inilah pentingnya nasionalisme untuk generasi muda, karena kita krisis identitas. Kita tidak tahu Indonesia itu apa, Indonesia itu siapa, Indonesia itu seperti apa, kenapa Indonesia, why, apa spesialnya Indonesia, kenapa aku harus menyebut diriku Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti itu seringkali tidak mampu kita jawab. Boleh dong disebutkan berapa banyak film nasional yang kamu sudah tonton? Bisa? Berapa banyak drakor yang sudah diselesaikan? Berapa episode? Berapa judul? Banyak yang bisa disebutkan. Kebetulan saya Sabtu lalu baru balik dari Korea. Korea tidak seindah film-filmnya. Korea polusinya luar biasa. Tapi apakah ada di film Korea itu, kalau Korea itu polusi? Gak ada. Apakah ada di film-film itu bahwa Korea itu so-so lah? Gak ada. Tapi mereka menampilkan dirinya adalah sebagai negara dan generasi bahkan peradaban yang patut diidolakan oleh dunia. Kalau mereka very tiny country, negara yang sangat kecil, mampu mendobrak dunia dengan budayanya, kenapa kita tidak bisa? Itu sebab pada saat saya masuk ke Uniwara ini, melihat ada ruangan podcast, melihat ada ruangan radio di sana, melihat bagaimana acara ini disusun dengan begitu kerennya. Kemudian moderatornya saling tiktokan, sudah seperti kayak penyiar TV kan gitu ya. Ada narasi-narasi yang sudah disiapkan. Kalian bisa melawan Korea? Yakin? Yakin. Bisa. It's just that hanya saja kalian butuh memulai. Kelemahan generasi Indonesia adalah takut salah. Kelemahan bangsa Indonesia adalah takut gagal. Dan kelemahan bangsa Indonesia adalah takut dikatakan tidak bisa. Padahal awal sukses itu diawali dengan kesalahan, awal keberhasilan diawali dengan kegagalan, awal hebatnya pengetahuan diawali dengan ketidaktahuan. Kalau kita mau menjadi generasi yang paham terkait apa sih nasionalisme, maka yang kamu harus
ada di sini, di hati, dan juga di kepala adalah bagaimana aku sebagai generasi Indonesia mampu menjadikan Indonesia tersohor di dunia. Coba lihat HP-HP kita. Kalau komunikasi aplikasinya apa yang dipakai? WhatsApp. Masa iya sih 2 juta lebih manusia Indonesia nggak ada yang bisa membuat aplikasi selain WhatsApp yang made in Indonesia? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Platformnya WhatsApp itu sangat sederhana, seperti Line, seperti Telegram. Fitur-fiturnya mirip. Kenapa Indonesia tidak pakai aplikasi milik Indonesia sendiri? Jawabannya adalah nasionalisme kita rendah. Mulai dari pucuk pimpinan sampai dengan kita masyarakat terbawah, kita nggak ngeh, kita nggak sadar bahwa kita bisa kok mengatakan pemerintah nggak usah masukkan WhatsApp, kita bikin sendiri. Buktinya apa? Cina memulai dengan WeChat. WeChat, jangan salah yang lain. WeChat. Cina itu, saya berkesempatan pertama kali ke Cina itu tahun 2007. Tahun 2007 saya ke Cina. Jangan berharap punya siaran TV kayak Indonesia. Tidak ada. Sebegitunya mereka melindungi warga negaranya. Bahkan di tengah arus globalisasi, perkembangan teknologi komunikasi yang seperti itu, mereka berani mengatakan saya nggak pakai WhatsApp, saya nggak pakai Google. Mereka bikin sendiri WeChat. Bisa mereka negara gede. Negara gede dengan penduduknya yang triliun itu adalah pasar buat para giant teknologi itu. Tapi mereka mengatakan enggak, aku nggak mau pakai kamu. Dan pinternya Cina ya teknologinya WhatsApp-nya dipelajari, habis itu bikin sendiri pakai nama lain, platformnya lokal Cina. Dan itu juga terjadi di Korea Selatan. Korea Selatan kalau kita mau nyambung WhatsApp dengan orang Korea, mereka mengatakan, mohon maaf saya tidak punya WhatsApp, saya tidak pakai WhatsApp. Apa yang mereka pakai? Kakao Talk. Saya lihat drakor. Kakao Talk. Google Map nggak ada, mereka pakai Naver. Grab, Gojek nggak ada di sana. Uber nggak ada. Mereka pakai Naver. Semua dibangun sendiri dengan sistem yang sama, tapi nasionalismenya ada di situ. Jawabannya adalah kalian penerus generasi muda ini, kalau kamu mengatakan saya Indonesia, jangan cuma bilang NKRI harga mati. Buat apa NKRI harga mati? Dalam handphone kita WhatsApp, dalam handphone kita Google, dalam handphone kita Line. Gak usah bilang NKRI harga mati. Lama-lama NKRI gak ada di wajah kita, dalam kehidupan kita, kalau kita tidak berbuat sesuatu. Kalau kita mengatakan aku punya nasionalisme, aku Indonesia, NKRI harga mati, pikirkan teknologi dalam kepalamu. Sembari dikuati dengan akar budaya dan sejarah Indonesia, bentuk kekuatan teknologi untuk peradaban sekarang. Tanpa itu kita akan digilas.
Tanpa itu kita akan menjadi pasar. Terus menerus. Mereka mengatakan persaingan bebas, globalisasi itu untuk menjerat negara-negara seperti Indonesia. Kita disuruh bersaing global tanpa batas. Mereka bikin aturan. Mereka melindungi negaranya. Siapa bilang? Waktu krisis 98, IMF turun ke Indonesia, memberi bantuan ke Indonesia. Yang mereka lakukan pertama kali adalah merubah undang-undang perbankan Indonesia, di mana permodalan asing bisa ditanam di perbankan Indonesia lebih dari 90%. Dan sampai hari ini kita tidak berhasil merubah. Mau tahu batas investasi asing di Amerika berapa? Di bawah 50%. Tapi mereka memakai kekuatan mereka mencekram Indonesia, merubah undang-undang kita dan mengganti undang-undang kita agar mereka bisa menguasai Indonesia. Pernah lihat ATM Bank ini? Ada yang pernah bilang negeri? Kalau belum ada yang ke luar negeri, saya balik. Sering nggak lihat ATM bank luar negeri di Indonesia? Sering ya? Macam-macam ya. Ada yang dari Australia, ada yang dari Amerika, ada yang dari Cina, ada yang dari Korea. Macam-macam ATM bank luar negeri bisa dipasang di Indonesia. Sudah ada yang pernah umroh? Sudah. Sudah. Pernah ketemu ATM BNI? Belum. Berapa juta penduduk Indonesia yang datang ke Mekah, ke Madinah? Juta-juta. Tapi untuk dari ATM BNI, inilah yang dikatakan nasionalisme. Kita lanjut dulu. Tapi rupiah masih diterima. Jadi pakai uang ratusan. Duit jutaan itu ini uang. Apakah wujud dari nasionalisme? Next, Mas. Menghargai keanekaragaman budaya serta memiliki semangat untuk mengenal lebih dalam. Jadi tidak hanya tahu, tapi mencari tahu lebih. Kedua, mengunjungi tempat wisata budaya, sejarah, dan wisata domestik. Jadi kalau punya wishlist, jangan Korea yang paling atas, Labuan Bajo. Jangan Korea dulu. Raja Ampat. Katanya yang dekat sini, ojo adu-adu Bu. Sekilot. Mencintai dan menggunakan produk-produk lokal dan dalam negeri. Ini yang paling penting. Saya mau cerita Korea dulu ya, karena negara terakhir yang kemarin saya kunjungi. Mereka membuat dunia untuk menggunakan produk mereka, mulai dari atas kepala sampai ujung kaki, bahkan telapak kaki ada maskernya, masker kaki dari Korea. Jadi bukan dari ujung kuku, ujung telapak kaki kita pun produknya ada dari Korea. Tapi pada saat saya di sana,
yang belanja merek-merek luar negeri itu bukan orang Korea. Ngomong bahasa Indonesia, tulis Indonesia. Ada yang namanya kacamata yang paling terkenal, apa monster, ada yang kenal Draco. Itu isinya orang Indonesia semua. Apa mbaknya? Kamu tahu? Hah? Gentle Monster. Parfumnya namanya Tamburin. Ya Allah, saya ada fotonya. Orang Indonesia jauh-jauh ke Korea, antri barang-barang seperti itu, yang harganya nggak murah. Orang Koreanya beli lokal brand. Kita jangan pernah merasa bahwa produk Indonesia kalah dengan yang lain. Karena bagian paling penting untuk menjaga Indonesia, untuk menjaga NKRI adalah kedaulatan ekonomi. Dan kedaulatan ekonomi itu akan semakin kuat kalau warga Indonesia sadar betul untuk menggunakan, mencintai, dan mempromosikan produk-produk dalam negerinya. Lanjut, Mas. Nah, nih, wujud sikap nasionalisme. Dan pasang yang pertama adalah menggunakan hak pilih. Kalau dibilang Bu Evi ini bukan orang politik, sebenarnya nggak pantas di politik. Saya benar-benar orang yang kaku di politik. Karena 10 tahun di Australia sudah terbentuk cara pikir saya sangat profesional. Politik itu katanya disudulnya sulit tempe. Tapi kenapa saya di politik? Karena begitu balik ke Indonesia hanya karena satu kalimat sederhana. Kamu bisa sukses di luar negeri, nggak ada yang meragukan. Tapi di luar negeri suksesmu untuk dirimu sendiri, paling besar untuk keluargamu. Tapi kalau kamu pulang ke Indonesia, kamu bisa membantu membangun peradaban pemikiran Indonesia. Kalimat itu membawa saya pulang. Saya yang sudah 10 tahun di Australia, yang sempat nasionalismenya pudar, karena begitu melihat perbedaan yang luar biasa, saya sangat bangga dengan tata kehidupan yang ada di Australia. Mulai disiplinnya, mulai etos kerja, mulai cara mereka saling menghargai, mulai ramah tamahnya dan lain sebagainya. Saya admire mereka begitu. Tapi saya memilih pulang karena buat saya berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi wawasan itu adalah jauh lebih berharga sebagai wujud aktualisasi menjadi manusia yang bermanfaat daripada meraih kesuksesan, dan sukses itu tidak banyak yang bisa menikmati. Menggunakan hak pilih adalah bagian dari nasionalisme kita. Mengapa? Ingat, orang selalu mengatakan, wis ojo cawe-cawe politik, wis ojo melu-melu politik. Wong politik itu kolek kate rusak, kolek buah politik, yo buah politik cek malah rusak. Itu adalah kata-kata yang sangat tendensius. Tendensiusnya apa? Tendensiusnya adalah menjadikan kita keluar dari kekuasaan menentukan nasib bangsa ini. Ambil contoh, urusan biaya kuliah ditentukan sama aturan? Betul? Oke, aturan kampus. Kampusnya
aturan siapa? Pemerintah. Aturan pemerintah digodok dalam kerangka apa? Kekuatan apa? Politik. Itu ngomong kuliah. Sekarang kita mau ngomong kehidupan berkeluarga. Ingat undang-undang keluarga. Beberapa tahun yang lalu disahkan usia dini boleh menikah itu adalah 19 tahun. Bayangkan, di saat itu, di tahun 2019, undang-undang itu tidak berhasil digolkan. Karena saya sebagai anggota Komisi 8 termasuk yang menentang. Mengapa? Kita punya ciri khas yang sangat melekat dengan Indonesia. Indonesia adalah negara yang beragama. Yang pertama. Yang kedua, sebagai negara beragama, kita menjunjung tinggi hubungan yang sah, bukan menjunjung tinggi hubungan yang sehat. Paham maksudnya? Hubungan yang sehat artinya asal paham, kalau gini-gini nggak jadi, kalau gini-gini nggak sakit, itu hubungan yang sehat. Tapi sebagai umat beragama, kita menjunjung tinggi adalah hubungan yang sah. Nah, saat kita bicara hubungan yang sah, maka kedewasaan, kultur, dan juga budaya serta adat istiadat masing-masing masyarakat itu berbeda-beda. Di setengah masyarakat, anak gadis umur 15 tahun belum menikah itu terlambat. Di setengah rumah tangga yang lain, ayahnya merasa anakku baru lulus SMA umur 17 tahun, umur 18 tahun, sudah saya temukan jodoh yang bagus dan saya siap menikahkan. Pertimbangan-pertimbangan yang beraneka ragam itu sekarang terhalang dengan undang-undang yang menyatakan usia pernikahan minimal adalah 19 tahun. Dampaknya apa? Dampaknya kemudian adalah nikah siri. Yang mereka pembuat undang-undang itu tidak berpikir apa konsekuensi nikah siri ini bagi pasangan dua itu. Apa konsekuensi terhadap anak yang dilahirkan terhadap pernikahan siri itu. Saya sempat kaget, 2 tahun yang lalu saya hadiri pernikahan massal yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Agama. Kalau dulu pernikahan massal yang datang itu mbah-mbah, bener? Bener nggak? Karena apa? Karena sekarang semua urusannya diminta surat nikah. Mereka dulu nggak punya surat nikah, akhirnya ikut nikah massal untuk dapat buku nikah. Umur 50, umur 40, umur 60. Sekarang pernikahan massal rata-rata dihadiri pasangan muda. Kenapa? Dampak dari undang-undang keluarga yang mengharuskan pernikahan minimal usia 19 tahun. Dua-duanya sudah direstui, dua-duanya sudah mampu nikah, dua-duanya harus kerentek, umurnya cek 17 kawin. Sing wedok 17, sing lanang 20. Tidak bisa disahkan. Mereka menikah secara siri, kemudian pada saat si perempuan cukup umur baru mereka ikut tidak masalah. Inilah yang saya katakan bahwa kemampuan kita menalar, mengerti sosiologi dari kultur masyarakat itu penting dalam menciptakan rumusan-rumusan kebijakan dan perundangan yang tepat. Karena itu sebagai generasi muda, Bu Evi berpesan, jangan anti politik. Kalau kamu punya
punya kemampuan berpikir, wawasanmu bagus, hatimu kuat, niatmu baik, mulai belajar mengenal politik, mulai belajar mengenal dunia politik, masuk terjun aktif ke politik, jadilah pemimpin-pemimpin bangsa. Saya punya prinsip begini, politik katanya kotor, karena yang baik nggak mau di politik, karena adik-adik yang baik ini nggak mau di politik. Akhirnya yang ada di politik siapa? Mereka yang dalam tanda kutip kotor. Tapi kalau kita yang baik, adik-adik yang baik, berlomba-lomba masuk ke politik, maka wajah politik akan berubah baik. Sanggup? Lakukan itu. Oke. Nah, menggunakan hak pilih adalah bagian dari nasionalisme. Kenapa? Kecurangan di pemilu terjadi karena adanya golput, kertas-kertas nggak dipakai. Benar. Setiap TPS jumlah kertas suara sudah ditentukan, nggak bisa dikurangi, nggak bisa ditambah, tapi bisa diolah kalau nggak dipakai. Tapi kalau tingkat kedatangan pada saat pemilu mencapai 95%, apa yang mau diolah? Gak bisa. Kalau kamu mau melindungi Indonesia, mulai dari pemilu 2024. Ajak keluargamu, ajak adik-adikmu, ajak teman-temanmu, ajak siapapun yang kamu kenal. Sukseskan pemilu 2024. Jangan sisakan kertas suara di TPS. Itu bentuk nasionalisme yang terbaik yang kita bisa berikan ke Indonesia. Karenanya nomor 1 adalah menggunakan hak pilih. Nomor 2, menteladani pahlawan-pahlawan kita, pendahulu-pendahulu kita. Karena apa? Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Artinya apa? Bahwa setiap orang akan bertindak sesuai dengan keadaannya pada saat itu dia ada di zaman itu. Dia punya kelebihan, dia punya kekurangan. Dia punya kelebihan, dia punya kekurangan, dia punya kelebihan, dia punya kekurangan. Itu sebab Bu Evi termasuk yang menolak pemikiran anti Orde Baru. Kenapa? Masa iya dalam suatu zaman gak ada kebaikannya sama sekali? Masa iya zaman di saat kita sekarang berada ini gak ada keburukannya sama sekali? Gak mungkin. Setiap zaman punya kebaikan, setiap zaman juga yang saat ini kita berada juga pasti punya kekurangan. Karenanya figur-figur nasional, tokoh-tokoh nasional, pahlawan-pahlawan kita, baca cerita-cerita mereka, apa yang bisa kita ambil dari mereka untuk kita tauladani bersama. Boleh dong diisi nomor 3 dan 4 siapa yang jawab yang make sense, nanti sama kayak masnya tadi akan dapat door prize. Mau? Ayo, siapa yang mau mencoba salah? Ayo. Menghargai agama lain karena di Indonesia kan banyaknya agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya yang nomor 3 adalah menghargai agama lain. Karena di Indonesia banyaknya perselisihan antar agama, bahkan di daerah Semarang ada kasus kok orang Kristen nggak usah kita jauhi saja. Nah itu pentingnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme khususnya bagi para remaja bahkan anak-anak di Indonesia. Terima kasih. Makasih deh, tepuk tangan. Menjunjung tinggi toleransi umat beragama. Selanjutnya
Pak Hasan catat ya door prize-nya. Monggo Mbak. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ya, mempelajari dan mempertahankan budaya Indonesia. Jadi saya sendiri merasa sangat kurang dan banyak yang nggak tahu terkait sejarah dan apa ya, aset, kekayaan budaya, Melestarikan melestarikan seperti itu Bu. Jadi setelah kita mengenal, mempertahankan juga ini membantu mengenalkan ini loh Indonesia, ini loh budaya Indonesia, seperti itu. Terima kasih. Melestarikan dan mempromosikan budaya bangsa, khususnya budaya lokal kita. Misalnya nih orang Pasuruan, apa sih budayanya orang Pasuruan itu? Apa? Misalnya, salah satu kita bicara budaya itu juga kuliner. Rawon, ya toh, yang kayak begitu. Kupang dan kulinernya dulu kita kenalkan. Dari situ akhirnya orang ingin tahu Pasuruan. Oh, Pasuruan identik dengan apa? Songkok, dengan sarung, dengan gamis dan lain sebagainya. Oke, makasih Mbak. Ayo deh. Ya. Menjaga lingkungan, meminimalisir penggunaan plastik, Bu. Keren. Kan sekarang kan banyak. Keren. Dia di internet kan banyak banget penggunaan plastik gitu loh, Bu. Jadi kita harus menjaga lingkungan kita adiaka gitu loh. Penggunaan plastik yang sedikit. Meminimalisir penggunaan. Melestarikan alam dengan meminimasi penggunaan plastik. Reuse, recycle, reduce. Ya. Jadi yang dimaksud oleh adik ini tadi adalah mengurangi penggunaan plastik untuk melestarikan lingkungan, bagian dari nasionalisme. Tepuk tangan. Ayo lagi. Adik. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Saya perkenalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berbicara. Ngobrol terkait nasionalisme, menurut saya wujud sikap dari nasionalisme itu adalah bagaimana kita bisa memanusiakan manusia. Karena apa? Sebenarnya kalau misalnya kita adalah mahasiswa, kita ngomong kaum intelektual, kita ngomong agen perubahan dan agen kontrol sosial kan gitu. Yang nantinya sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi di poin ketiga, pengabdian kepada masyarakat kan begitu. Dan dalam dunia politik juga demikian, karena rasa untuk memanusiakan manusia itu dapat mempengaruhi juga terkait kebijakan-kebijakan yang ada. Ketika mahasiswa nanti kan kita adalah generasi untuk kepemimpinan bangsa. Kita akan memegang tongkat estafet kepemimpinan di masa yang akan datang. Kalau kita bisa memanusiakan manusia, insya Allah Indonesia akan damai kan. Jadi jangan mengaku mahasiswa ketika kalian tidak menangis melihat para pemuda yang berhenti sekolah, yang mengamen di perempatan di kota Pasuruan. Begitu kira-kira. Apakah cukup dengan menangis? Memanusiakan manusia. Kalau saya tadi menggarisbawahi adalah pengabdian. Jadi sebagai mahasiswa, maka memanusiakan manusia dengan mengabdikan ilmu dan wawasanmu untuk lingkungan. Topel itu namanya. Yuk tepuk tangan. Ada yang mau nambahi? Nomornya saya tambahi. Ayo sini dulu. Ayo deh. Catat ya Pak Hasan. Yan, Sofyan, ayo Yan. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri dan Jepang Nama saya Wisnu Jaya Tomo. Jadi wujud sikap nasionalisme itu
kalau menurut saya dari permasalahan di negara ini yaitu kurangnya menghargai produk dalam negeri. Contohnya saja saya kutip di sini ada alat kanker, terapi kanker yang diciptakan oleh waskita di mana di negara sendiri, di Indonesia sendiri itu tidak dihargai. Ataupun dalam pendapat dari manajemen dasar kita yang menjabat itu katanya kurang efektif dalam melakukan terapi kanker. Tapi di Eropa itu dia dihargai, bahkan dicari-cari untuk mensosialisasikan alat tersebut. Jadi itu wujud bentuk sikap nasionalisme yang harus ditinggikan, saling menghargai terutama produk-produk yang dikeluarkan oleh masyarakat Indonesia sendiri, karena kita saja tidak bisa menghargai ciptaan warga negara kita sendiri. Bagaimana cara kita bisa menciptakan nasionalisme itu? Terima kasih. Tepuk tangan dong. Memberikan apresiasi kepada buah pemikiran hasil karya dari anak-anak negeri itu intinya bagian dari nasionalisme. Ayo deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Wai Suhaini. Salam kita dan salam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelumnya untuk wujud sikap nasionalisme mungkin paling dekat dengan kita itu adalah salah satunya adalah dengan berpendidikan. Karena Ki Hajar Dewantara sendiri bilang bahwasanya kalau kita menjadi orang berpendidikan, jangan sampai pendidikan ini menjadi salah satu apa yang menjadi pasar. Karena kalau kita lihat sekarang pendidikan itu, dunia pendidikan kita itu telah menjadi pasar. Dari pasar apa? Pasar politik dan pasar sebagainya. Pendidikan yang dimaksud di Indonesia dengan ciri khasnya adalah bermanfaat bagi manusia Indonesia dan bermanfaat bagi orang-orang sekitar. Nah, itu adalah wujud sikap nasionalisme yang menurut saya, karena kalau kita terlalu jauh memandang dan sebagainya, mungkin menjadi orang yang berpendidikan dan peduli dan atas sesama dan bermanfaat atas sesama, itu akan itu akan menjadikan bahwasanya nasionalisme itu bisa kemana saja. Jadi kalau kita tanpa tahu data, tanpa tahu dasar, tanpa tahu basic dan sebagainya, saya rasa kurang rasanya. Apalagi kayak yang tadi disebutkan oleh Ibu Hadiati tadi tentang memakai produk dalam negeri dan sebagainya. Terkadang ada salah satu oknum dari produk dalam negeri yang menjual nama Indonesia untuk untuk keuntungan mereka. Jadi itu menjadi hal yang lama, menjadi sesuatu yang sangat untuk diperbincangkan. Dan juga kenapa orang-orang tidak menggunakan aplikasi tadi? Ada yang namanya tingkat kegunaan aplikasi. Jadi kalau kita di WhatsApp contohnya, di WhatsApp ini bisa login kemana aja. Ada lagi login ke WhatsApp. China itu bisa login dari situ karena orang-orang developer sana udah punya base community dan juga sudah mempunyai kalau saya nggak download ini, saya tidak bisa login entah game, entah film, entah apapun itu. Nah, sedangkan kalau Indonesia sendiri kita tahu bahwasanya orang-orang yang berada di atas, apalagi yang bertajuk tentang teknologi, itu bukan orang-orang yang pandai dan ahli dalam berteknologi, malah orang-orang dari pertahanan, orang-orang TNI, orang-orang dari situ. Makanya kalau kita berbicara teknologi dan sebagainya, yang paling pertama adalah jadikanlah orang-orang di birokrasi yang bagian teknologi, bagian nasionalisme dan sebagainya adalah orang-orang ahli yang mengerti, bukanlah orang-orang bukan yang tidak mengerti. Hoax itu dari YouTube saja, YouTube itu pembodohan dan sebagainya. Jadi kurang rasanya kalau kita berbicara tentang rakyat dulu yang harus menunjukkan sikap nasionalisme. Sedangkan orang-orang di atas kita, generasi kita menganggap bahwasanya YouTube memang bisa membodoh dan sebagainya. Padahal kalau orang-orang yang benar-benar bisa menggunakan hal tersebut atau orang-orang yang ahli dalam menggunakan hal tersebut, itu udah beda lagi. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Jurusanmu apa? PPKN. Berarti Ini yang namanya multazam. persiapan untuk jadi guru. Itu ada garis emasnya di bawah. Amin. Kalau gurunya seperti kamu, Indonesia bakal istimewa. Inti yang disampaikan tadi, kalau kita punya rasa nasionalisme, pertama yang dilakukan adalah bikin diri kita pinter. Pinterkan dulu dirimu. Sebelum kamu pinter, jangan ngomong nasionalisme. Karena awal dasar dari kamu bisa punya pemahaman yang benar terkait nasionalisme adalah ilmu yang kamu dapat.
wawasan yang kamu cari. Interaksi-interaksi dengan keilmuan itulah yang bisa menjadikan pemikiranmu lebih global dan bisa membedakan apa yang baik untuk bangsaku dan apa yang buruk untuk bangsaku. Bicara tentang seorang guru, saya mengatakan Indonesia memasuki fase penjajahan modern. Apa maksudnya? Kalau dulu, sebelum kemerdekaan, Indonesia dibodohkan dengan cara rakyatnya dilarang untuk berpendidikan, betul? Kalau sekarang dengan cara apa? Budaya. Gurunya dibuat tidak sejahtera. Indonesia masuk fase penjajahan modern karena generasi kita tidak pandai, bukan karena mereka tidak ingin pandai, tapi mereka berhadapan dengan guru-guru yang tidak sejahtera, yang pada saat berhadapan dengan muridnya, pada saat berhadapan dengan mahasiswa, ngapunten, masih berpikir, aku metu umana loro, bojoku sambatan, sik guru ngono dua. Bisakah dia konsentrasi? Tidak. Seorang guru hanya digaji 300.000, 700.000, 2 juta, 3 juta sudah bilang. Ingin tahu gaji guru di luar negeri berapa? Minimal 30-40 juta. Tidak ada ceritanya guru tidak sejahtera di luar negeri. Ikhlas beramal. Nah, memang betul akhirnya itu tadi dikatakan guru kudu ikhlas. Ikhlas beramal. Ikhlas beramal. Betul, itu betul. Ikhlas memang harus karena itu niatnya kita menyebarkan ilmu agar barokah. Yang punya ilmu harus ikhlas. Tapi punya niat ikhlas bukan berarti tidak punya hak untuk sejahtera. Karena itu di mana-mana saya selalu mengatakan bangun kekuatan politik untuk mengubah wajah pendidikan Indonesia. Salah satunya adalah sejahterakan guru, bekali guru dengan baik dan beri kepastian terhadap status guru. Itu. Karena saya di sini berhadapan dengan calon-calon guru, berpolitiklah. Tadi masnya bilang, kalau di Cina sudah ada base teknologi Bu yang memungkinkan kita pakai WeChat ini dan ini segala macamnya. Indonesia bisa, Indonesia nggak mau. Kenapa? Karena kebijakan politik tidak cukup nasionalismenya untuk menjadikan itu terwujud. Kalian inilah nanti yang bisa mengubah wajah Indonesia. Jadikan Indonesia seperti negara-negara yang kuat lainnya. Karena kita punya modal yang besar. Modal kita adalah 260 juta penduduk. Dan yang paling penting, kalau kalian minder, maka satu yang harus diingat, Indonesia tidak boleh minder karena Indonesia orang beragama, orang berakhlak dan orang beradab. Kunci sukses dari sebuah bangsa diawali dengan itu. Orang berpikir Itali, Prancis itu adalah negara adidaya yang kita bangga-banggakan, kita pingin ke sana, pingin tinggal di sana. Sudah pernah ke Prancis? Sudah pernah ke Itali? Cuma di TV yang kelihatan indah-indah.
Nih handphone di sebelah kita. Kita ngomong kayak begini. Jangan harap ini 5 menit masih ada. Kita makan di kafe, bisa kita tas kita, handphone kita sambil ngobrol taruh di atas meja. Kalau di Paris, kalau di Italia, orang taruh di saku di dalam jaketnya. Kenapa? Di depan kita, tas kita yang kita cangklong aja bisa dicambrat di tengah orang banyak dan tidak ada yang berbuat apa-apa. Kenapa? Mereka tidak beragama, mereka tidak berakhlak, mereka tidak beradab. Sedang Indonesia punya ketiga-tiganya. Semangat untuk Indonesia emas. Tepuk tangan dong buat lanjut ya. Bagaimana nasionalisme mempengaruhi dunia? Lanjut Mas. Ini tadi Korea Selatan tidak pakai WhatsApp, mereka pakai Kakao. Search engine-nya never. Mereka juga tidak pakai Google Map, tapi pakai Never Map dan Kakao Map. Lanjut. Cina juga sama. Transportasi juga begitu, dia nggak ada Grab, nggak ada Uber, dia pakai Didi, menggunakan Baidu Map ketimbang Google Map. Ini bagaimana nasionalisme mempengaruhi dunia. Salah satunya adalah kalau kita bicara bagaimana nasionalisme mempengaruhi dunia, maka bicara tentang kompetisi tingkat internasional. Contoh prestasi olahraga, prestasi keilmuan, prestasi keahlian, itu semua akan mengharumkan nama bangsa yang menjadikan kekuatan nasionalisme kita bisa kita tingkatkan. Lanjut. Apakah dampak positif dan negatif dari nasionalisme? Kita banyak tadi bicara tentang dampak-dampak positifnya. Kita bahas yang terakhir. Dampak negatif dari nasionalisme. Coba. Ayo. Menolak adanya perubahan. Boleh. Dampak negatif dari nasionalisme salah satunya adalah, mungkin bisa saya perjelas, menganggap negara lain lebih rendah. Nasionalisme itu adalah rasa yang lebih tinggi. Maka salah satu dampak negatifnya adalah menganggap negara lain lebih rendah. Contoh lain lagi, dampak negatif. Ingat, nasionalisme yang berlebihan sudah membuktikan Perang Dunia Kedua, Nazi, Jepang, itu semua akibat keakuan sebuah bangsa yang terlalu kuat menyebabkan Perang Dunia Kedua. Ayo kasih contoh lagi sebelum kita tutup. Ada door prize-nya. Ayo. Tidak mau membuka pemikiran dari luar. Oke, boleh. Untuk dampak negatif dari nasionalisme sendiri itu bukan apa ya, kalau di nasionalisme yang berkecukupan itu mungkin nggak ada sisi negatifnya, tapi kalau kita berbicara tentang nasionalisme yang terlalu berlebihan, mungkin jatuhnya itu seperti yang tadi tersebut, jadi menganggap selain mereka itu adalah paling rendahan, selain mereka itu adalah negara-negara yang kecil, selain mereka adalah hal-hal yang kurang mengenakan, jadi mereka mengagung-agungkan diri mereka sendiri sebagai manusia yang superior, manusia yang superior. Oke. Ya, ada lain lagi? Bagus. Ada yang lain lagi? Ayo. Ayo deh. Oh ya. Mungkin kenaikan harga barang impor karena kan lebih ke apa ya, mencintai produk dalam negeri, sehingga nanti kalau dalam negeri itu harganya bahkan lebih mahal daripada harga di luar negeri. Itu sebagai salah satu dampak negatif. Kan dari tadi menjelaskan bahwasanya kita harus cinta barang lokal, ya, sehingga nanti barang lokal ini akan harganya melambung naik kalau kita terlalu nasionalisme. Jadi nanti sebagian orang berpikir lebih baik kita membeli barang dari luar negeri yang lebih murah daripada barang lokal. Oke, saya paham pemikirannya, tapi karena basic saya adalah orang finance, maka ada istilahnya dumping.
price dumping. Price dumping itu biasanya disebabkan ada dari kualitas. Jadi yang dimaksud adik tadi adalah kalau kita terlalu memakai barang nasional, maka harga produk nasional akan naik. Berarti itu bicara tentang demand and supply, tentang kebutuhan dan supply. Jadi selama supply-nya tinggi, selama produk-produk nasional terus diproduksi sesuai kebutuhan, maka kenaikan harga itu tidak terjadi. Jadi ada unsur yang menyebabkan yang seperti itu. Jadi dampak dari nasional, karena apa? Saya harus meluruskan karena nanti khawatir kita belum cinta produk Indonesia, belum sudah nggak pakai. Oh enggak, nanti khawatir harganya naik kan gitu. Jadi itu deh. Jadi benar bahwa itu mungkin terjadi, tapi untuk sesuatu yang sangat ekstrim sekali, gitu ya. Ayo lanjut. Saya menambahkan ya saja dari pendapatnya tadi. Contohnya adalah Korea Utara. Ya, dia kan sangat menutup diri. Iya, nah, betul. Akhirnya dia tidak menerima perubahan dan akhirnya lama-lama akan lebih dan tinggal atau mati. Itu saja sih kalau tambahkan itu. Oke. Kalau Korea Utara itu bukan tidak menerima perubahan, tapi dia tidak menerima pemikiran luar. Dia berubah dengan tujuan nasionalismenya menjadi superpower di dunia dengan nuklirnya, ya. Jadi lebih kepada itu tadi deh. Dia tidak menerima pemikiran dari lain. Jadi superiority suatu bangsa. Ini masih kita bicara superioritas sebuah bangsa. Lain dong, ayo. Siapa yang mencoba salah? Nggak apa-apa. Ya, dijelaskan. Kurang lebih sama dengan jadi kalau kenapa pada akhirnya jika kita punya rasa atau terlalu besar, maka kita tidak akan dapat masukan apa pada diri kita menganggap bahwa nanti lebih baik dari masalah mungkin ya, oke. Jadi akhirnya yang kita simpulkan dampak negatifnya adalah rasa superioritas dan tidak bisa menerima perbedaan sehingga toleransi menjadi rendah dan sangat berpotensi untuk mengakibatkan konflik. Beberapa upaya yang dapat dilakukan di era globalisasi ini dalam meningkatkan jiwa nasionalisme bangsa Indonesia adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Siapa tadi yang ngomong ini? Tepuk tangan dong. Pengenalan kembali identitas nasional yang bersumber pada budaya lokal. Siapa tadi yang ngomong budaya? Tepuk tangan dong. Membangun integrasi bangsa, ya. Jadi nasionalisme yang harus kita juga ingat adalah membangun persahabatan antar bangsa, dan kemudian adalah menumbuhkan wawasan kebangsaan Indonesia, mengenal jati diri Indonesia. Adik-adik, hari ini sangat istimewa. Saya kira ini sudah slide terakhir ya, Mas? Atau masih ada lagi? Sudah terakhir. Jadi nasionalisme sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan kecintaan dan kehormatan terhadap bangsanya sendiri. Dengan demikian, pemuda dapat menjaga keutuhan dan pemersatu bangsa sehingga dapat meningkatkan martabat bangsa di hadapan dunia internasional. Hari ini sangat luar biasa dan semoga menjadi pencerahan untuk kita semua. Sekali lagi, teruslah menjadi generasi-generasi hebat. Sambutlah Indonesia emas dan jadikan Indonesia kuat di tangan kalian. Terima kasih. Saya Evi Zainal Abidin
anggota DPD RI Utusan Jawa Timur serta anggota MPR RI mengucapkan banyak terima kasih, dan jika ada salah tutur kata mohon maaf sedalam-dalamnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum